Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Mira. Seperti biasa yang lagi beraktivitas di dalam rumah. Nah, kali ini saya mau buat kopi dulu untuk Pak Tukang sebelum beres-beres kompor dan juga ruangan dapur yang berantakan. Nah, ini tadi tuh hasil dari kerja aku sejak pagi memberantakin dapur. Karena pagi-pagi aku sudah nyiapin sarapan untuk suami dan anak-anak. Nah, setelah masak, ini barang-barangnya berantakan teman-teman. Tapi sebelum bebersih kompor dan dapur, aku buatin dulu kopi untuk Pak Tukang karena mereka datangnya pagi-pagi sekitar jam 7-an. Jam 7 sampai setengah 8 kira-kira gitu. Jadi aku buatkan mereka kopi dulu dan juga ngeluarin air minum untuk mereka supaya nanti aku fokus di dapur dalam rumah. Jadi tidak perlu keluar-keluar lagi. Karena dapurku ini sangat berantakan teman-teman. Seperti ini kalau pagi-pagi aku masak, jadi semua peralatan itu keluar semua. Nanti setelah dibereskan lagi, dipakai lagi untuk makan siang nanti. Jadi piring-piringnya itu akan keluar lagi untuk digunakan untuk makan siang lagi nantinya. Jadi ini hanya piring kotor yang digunakan saat pagi hari setelah selesai sarapan. Nah, kompornya sudah bersih, piringnya juga sudah selesai dicuci. Lanjut, aku mau beres-beres dulu untuk tempat cuci piring ini. Aku bersihin dulu semua airnya yang keciprat. Nah, ini kompornya aku lap seperlunya saja, soalnya kompornya ini masih panas teman-teman. Sebenarnya aku masih mau menggunakannya lagi, tapi karena aku lihat terlalu kotor jadi aku lap seadanya dulu. Karena sebentar lagi aku gunakan untuk masak lagi. Tapi sebelum itu aku beresin dulu meja makannya. Ini piring-piring yang sudah kering tadi ini yang aku pindahin ke sini. Sekarang aku mau pindahkan lagi ke depan rak piring supaya nanti aku mau simpan lagi di dalam lemari. Ini makanan yang tadi pagi yang tidak habis, ini aku mau bereskan semuanya. Aku mau rapiin dan sekalian lap-lap mejanya ini karena banyak sisa makanan yang berhambur di atasnya. Nah, itu tadi aku simpan beberapa biji tahu isi yang tidak habis semalam. Itu masih bisa dimakan nanti. Lanjut rapiin kursi yang tidak beraturan. Sebenarnya aku ini belum nyapu teman-teman, tapi karena sangat berantakan ya aku rapiin begitu aja dulu. Nyapunya sebentar. Nah, itu juga mesin blender harus aku masukkan ke dalam lemari karena sudah terlalu banyak di lantai. Mana ada parutan kelapa lagi. Rice cooker juga ada di lantai, soalnya aku belum punya meja teman-teman. Tempat ini sangat sempit, hanya ada beberapa sentimeter ya, sekitar 50-an lah, sekitar 50 cm di samping kulkas yang tersisa. Jadi aku bingung meja seperti apa yang akan ditaruh di situ. Nah, ini parutan kelapanya aku mau pakai nanti, tapi ini aku mau bersihkan dulu sisa parutan kelapa beberapa hari yang lalu. Aku belum sempat membersihkannya, jadi aku mau bersihkan dulu sebelum aku pakai. Nah, ini kelapanya yang sudah jadi sampah teman-teman, jadi harus dibuang untuk makanan ayam. Ini lanjut aku cuci-cuci dulu parutan kelapanya sebelum aku gunakan nanti. Ini agak repot karena harus disikat-sikat dulu sisa kelapanya yang tertinggal. Aku menggunakan penggosok panci untuk menggosok sedikit-sedikit bagian pinggirnya. Dan tadi juga itu sudah aku korek-korek menggunakan ujung sendok. Jadi semua sisa-sisa kelapa yang tertinggal di dalamnya sudah keluar semua teman-teman. Nah, setelah selesai aku cuci, aku mau sisihkan dulu. Aku mau tiriskan di samping tempat cuci piring ini. Nah, ini juga blender sudah kering teman-teman. Jadi aku mau simpan dulu di lemari. Tapi ini sudah selesai aku cuci, masih ada lagi piring yang tersisa dari meja tadi, jadi harus dicuci lagi.
Dan kemudian piring yang sudah kering itu aku sisihkan dulu, maksudnya aku pindahkan dulu ke lemari supaya rak piringnya ini kosong lagi. Nah lanjut aku mau sapu dulu lantainya teman-teman, soalnya ini sangat berantakan sekali. Seperti ini berantakannya kalau pagi, soalnya kalau malam itu semua aktivitas dilakukan di ruangan ini. Mulai dari belajar, bermain, santai, ataupun duduk-duduk, ataupun hanya sekedar baring-baring saja sebelum tidur. Jadi ruangan ini tuh sangat berantakan teman-teman. Mana lagi kabel colokannya berhamburan ke sana kemari. Karena anak-anak kalau sudah duduk di sini mereka itu sambil ngecas HP-nya sambil baring. Jadi colokan itu ke sana kemari. Karena hari ini tuh cuacanya sangat terang, walaupun pintu depan itu aku tutup, tetap di dalam rumah ini lumayan terang dan lampu juga aku nyalain. Pintu depan sana itu sengaja aku tutup supaya debu dari dinding itu tidak berjatuhan masuk ke dalam rumah karena Pak Tukang sedang kerja di luar. Nah ini aku sapu-sapu dulu di bawah meja teman-teman, walaupun tadi kursinya sudah aku rapi-rapiin. Tetapi sapu masih bisa disorong ke bawah meja ataupun ke bawah kursi. Jadi masih bisa bersih teman-teman. Bagian bawah kursi dan meja itu masih bisa disapu sampai bersih. Ini bagian-bagian bawah kursi pun aku sapu sampai tidak ada lagi terlihat sampahnya teman-teman. Bahkan depan kulkas, di samping-samping kulkas, di bawah kulkas itu pun aku masukkan sapunya. Nah di samping kulkas ini masih ada beberapa sampah, tapi sebentar aku sapu dulu teman-teman. Jadi yang tadi itu aku buangin dulu karena sisa dari kelapa tadi itu yang masih ada berhamburan di lantai. Nah ini rice cookernya aku pindah-pindahin dulu, kemudian aku sapu bagian bawahnya teman-teman. Soalnya di situ kemarin ada sampah ketumpahan dari bawang yang dijatuhin sama si kucing. Jadi kulit-kulitnya itu berhamburan teman-teman. Nah di bawah meja tadi tuh ada sampah yang guling-guling, belum aku potong karena besar sekali. Rencananya nanti siang aku mau potong semangkanya untuk dimasukkan lagi ke dalam kulkas sebelum dimakan. Nah setelah selesai nyapu-nyapu ini aku lanjut mau nyuci teman-teman. Ini pakaiannya si adik ini aku pisah-pisah dulu, yang paling kecil aku cuci belakangan. Sementara yang agak besar itu dicampur dengan baju-baju kaos yang lengan pendek untuk orang dewasa. Nah sambil menunggu mesin cucinya selesai berputar, ini aku mau masak bubur kacang. Tidak tahu ini kacang apa teman-teman, tapi warnanya hitam. Tadi malam aku lupa untuk merendam kacangnya, jadi sekarang aku mau langsung rebus saja. Tapi sebelum itu aku mau cuci dulu. Ini kacangnya ini ada yang mengapung teman-teman. Jadi yang mengapung itu aku mau buangin karena sepertinya itu tidak bagus. Jadi sambil aku cuci sambil aku buangin juga kacang-kacang yang mengapung ini. Saya tidak tahu ini namanya kacang apa, tapi ini dua macam teman-teman. Ada yang warna hitam dan ada juga yang agak kemerahan. Mirip dengan biji kacang panjang merah. Tapi sebenarnya ini bukan biji kacang panjang teman-teman. Nah ini langsung aku mau masak saja teman-teman. Sambil menunggu kacangnya nanti masak, aku juga mau parut kelapa. Nah sekarang ini dia kacangnya aku mau rebus dulu teman-teman. Aku menggunakan panci presto, tapi sebenarnya prestoku ini sudah tidak berfungsi lagi. Maksudnya itu tidak bisa digunakan sebagai panci presto lagi, hanya digunakan seperti panci biasa. Tidak lagi bisa mengempukkan makanan, soalnya pegangannya itu sepertinya agak longgar. Jadi tutupnya itu tidak bisa tertutup rapat teman-teman. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan sambil menunggu kacangnya matang, ini aku mau parut kelapa teman-teman. Kelapa yang tadi sudah disiapkan di depan rak piring. Dan ini parutan kelapanya juga sudah mulai kering dan bisa dipakai kembali.
Ini kelapanya lumayan banyak teman-teman. Sebenarnya tidak aku pakai semua, sisanya nanti akan kusimpan di dalam kulkas. Nah ini sepertinya kacangnya sudah mulai empuk, jadi aku tambahin gula pasir. Aku tidak menggunakan gula merah, karena kalau menggunakan gula merah warnanya itu lebih gelap lagi. Karena kacangnya memang sudah warna hitam. Jadi aku gunakan gula putih saja teman-teman. Nah ini kelapanya sudah siap aku mau peras teman-teman. Ini aku menggunakan air matang. Dan ini aku sengaja menggunakan kaos tangan plastik supaya santannya itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Soalnya ini santannya nanti tidak aku rebus lagi, tapi langsung digunakan. Soalnya kalau langsung bersentuhan dengan kulit itu bisa cepat basi teman-teman. Jadi aku menggunakan sarung tangan supaya santannya itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit aku. Ini aku menggunakan santan perasan pertama teman-teman. Sisanya nanti itu aku peras lagi untuk diambil santannya untuk dipakai untuk memasak sayur atau masak daging ayam. Nah ini santannya sudah selesai dan ini juga kacangnya sudah masak teman-teman. Jadi aku mau ngambil semangkok dulu. Sisanya dibiarkan di panci karena anak-anak belum pada pulang. Mereka semua ada yang pergi main, ada juga yang belum pulang dari sekolah. Santannya ini akan aku simpan di dalam kulkas teman-teman. Dan sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.